Di balik gemuruh stadion dan lautan biru bobotoh, ternyata ada bara lama yang kembali menyala. Konflik antara Viking dan Southside Casual bukan sekedar gesekan di tribun. Ini kisah panjang tentang perbedaan gaya, gengsi, dan perjuangan mempertahankan identitas. Tapi, bagaimana semua ini bisa bermula? Dan apakah masih ada jalan damai untuk Persib satu suara? Simak kronologi lengkapnya dari akar masalah hingga upaya perdamaian, biar kamu tahu sisi lain dari dunia supporter Persib Bandung yang jarang terungkap. Kalau kamu peduli dengan masa depan Bobotoh dan ingin Persib tetap bersatu, jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya, dan share ke teman-teman Bobotoh lainnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Apakah Viking dan Southside harus berdamai, atau ini cuma soal waktu sebelum sejarah terulang lagi? Perseteruan antara dua kelompok supporter Persib Bandung, Viking Persib Club dan Southside Casual, kembali jadi sorotan publik. Sebuah gesekan yang terjadi di tribun selatan stadion sempat membuat suasana panas dan memancing perhatian media, terutama di jagat maya. Namun, di balik insiden singkat itu, ternyata tersimpan bara lama yang tak kunjung padam. Persib Bandung, klub kebanggaan warga Jawa Barat, selama ini dikenal punya basis supporter yang solid dan fanatik. Ribuan bobotoh selalu memadati stadion, menyanyikan chant, dan mendukung Maung Bandung dengan penuh semangat. Tapi, di antara riuh dukungan itu, ada dinamika internal yang rumit, bahkan di antara sesama pendukung biru. Ketegangan antara Viking dan Southside Casual bukanlah konflik yang muncul seketika. Ia ibarat gunung es, di mana yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang telah berakar sejak lama. Banyak yang menilai, perbedaan gaya mendukung, cara berpakaian, hingga filosofi supporter menjadi bibit dari perselisihan ini. Bagi sebagian bobotoh, konflik internal ini terasa ironis. Di satu sisi, Persib sedang berada dalam performa terbaik di Super League, menunjukkan konsistensi yang membuat fans kembali bersemangat. Tapi di sisi lain, perseteruan antar kelompok justru mengancam harmoni dan citra klub. Tidak sedikit pihak yang menyayangkan kejadian di tribun selatan tersebut. Sayang banget, padahal Persib lagi bagus. Harusnya semua fokus dukung tim, bukan malah ribut sendiri, ujar seorang supporter yang enggan disebutkan namanya di media sosial. Kini, konflik ini bukan hanya soal gengsi antar komunitas, tapi juga soal menjaga nama baik Persib dan bobotoh di mata publik nasional. Apalagi dengan sorotan media yang semakin tajam, setiap insiden kecil bisa dengan mudah diperbesar dan menimbulkan stigma baru. Banyak yang berharap kisah panas ini bisa berakhir dengan dialog dan rekonsiliasi, bukan dengan benturan di tribun. Untuk memahami mengapa hubungan antara Viking dan Southside Casual kerap tegang, kita perlu menengok jauh ke belakang, ke masa ketika dua gaya dukungan yang sangat berbeda mulai hidup berdampingan di tubuh bobotoh Persib. Viking Persib Club adalah representasi dari gaya tradisional supporter Indonesia. Mereka bangga dengan atribut biru, spanduk besar, drum, dan koreografi di tribun. Bagi Viking, dukungan berarti ekspresi kebersamaan yang terbuka, bising, dan penuh warna. Spiritnya, semua untuk Persib, tanpa batas. Berbeda halnya dengan Southside Casual. Kelompok ini muncul dengan inspirasi dari budaya supporter Inggris yang dikenal sebagai casual culture. Ciri khasnya adalah penampilan yang rapi, menggunakan pakaian casual bermerek tanpa atribut klub, serta sikap yang lebih tenang dan eksklusif. Filosofinya, dukungan tak harus selalu ditunjukkan lewat kebisingan atau atribut mencolok, melainkan lewat gaya hidup dan identitas. Perbedaan inilah yang perlahan menimbulkan jarak. Sebagian anggota Viking menganggap gaya casual sebagai bentuk keangkuhan atau kesombongan. Sementara pihak Southside menilai sebagian bobotoh tradisional kurang memahami esensi dukungan yang elegan dan modern. Dari perbedaan persepsi itulah gesekan muncul, baik verbal maupun fisik. Tak jarang anggota Southside menjadi sasaran ejekan bahkan intimidasi dari kelompok lain. Cerita-cerita lama di media sosial mengungkap bagaimana mereka kerap disingkirkan karena dianggap berbeda. Dari situlah muncul rasa dendam yang tak mudah hilang. Sementara itu, generasi baru bobotoh mencoba menengahi. Mereka melihat kedua kelompok ini sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu mendukung Persib. Hanya saja, cara dan simbol yang digunakan berbeda. Sayangnya, perbedaan itu seringkali disalahpahami dan berubah menjadi konflik identitas di tubuh supporter sendiri.
Kini, akar masalah ini menjadi pelajaran penting bagi komunitas supporter di Indonesia, bahwa keberagaman dalam cara mendukung seharusnya bisa memperkaya, bukan memecah belah. Konflik antara Viking dan Southside Casual tidak muncul begitu saja. Di balik setiap keributan yang terlihat di stadion, tersimpan sejarah panjang gesekan dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sejumlah kisah yang beredar di kalangan bobotoh menceritakan bagaimana, di masa lalu, kelompok Southside kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sebagian supporter lain, termasuk dari internal Persib sendiri. Pada era awal kemunculannya, gaya casual yang diusung SSC dianggap aneh oleh banyak pihak. Tanpa atribut Persib, tanpa bendera besar, dan tanpa yel-yel lantang di tribun, mereka terlihat tidak seperti bobotoh pada umumnya. Persepsi ini menimbulkan kesalahpahaman. Ada yang menganggap mereka merasa lebih eksklusif, bahkan tidak loyal. Beberapa insiden pun terjadi. Dalam beberapa laga tandang maupun di area sekitar stadion, anggota Southside dikabarkan mengalami intimidasi dan kekerasan dari kelompok lain. Meski tidak semua kasus terekspos ke media, cerita-cerita itu menyebar dari mulut ke mulut dan menciptakan rasa dendam yang membekas. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya mereda sementara hingga satu pemicu kecil muncul dan semuanya kembali menghangat. Disinilah konflik kultural berubah menjadi persoalan gengsi dan harga diri. Kedua kelompok merasa memiliki legitimasi yang sama untuk mencintai Persib dengan caranya masing-masing. Namun, tanpa ruang dialog yang terbuka, perbedaan itu justru terus memupuk permusuhan. Kini, luka masa lalu itu menjadi fondasi rapuh di balik semangat besar bobotoh, sebuah pengingat bahwa solidaritas sejati tidak akan terbentuk tanpa saling menghormati perbedaan. Ketegangan lama antara Viking dan Southside Casual kembali mencuat dalam insiden yang terjadi di tribun selatan stadion. Pertandingan berjalan sengit, suasana tribun pun memanas. Ribuan supporter berdiri rapat, menyanyikan chant, dan membentangkan bendera kebanggaan. Namun, di tengah euforia itu, sebuah percikan kecil tiba-tiba berubah jadi kericuhan. Menurut kesaksian beberapa penonton di lokasi, peristiwa bermula dari adu mulut antara dua kelompok yang saling bersenggolan di area tribun. Diduga, ada provokasi kecil yang memicu emosi. Tak butuh waktu lama, dorongan dan bentakan berganti dengan aksi saling lempar botol plastik. Situasi nyaris tak terkendali sebelum aparat keamanan dan panitia pelaksana turun tangan. Meski keributan hanya berlangsung singkat, dampaknya cukup besar. Video kejadian itu dengan cepat menyebar di media sosial, memancing reaksi beragam dari publik. Ada yang menyesalkan, ada pula yang mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama hal serupa terjadi. Beberapa tokoh bobotoh mencoba menenangkan suasana lewat unggahan di media sosial, menyerukan agar kedua pihak menahan diri. "Jangan sampai Persib yang kena getahnya," tulis salah satu di antaranya. Seruan itu bukan tanpa alasan. Performa Persib sedang naik, dan konflik di tribun dikhawatirkan merusak momentum positif tim. Insiden ini menjadi cerminan betapa tipisnya batas antara fanatisme dan ego. Sebuah gesekan kecil bisa memantik api besar jika tidak diimbangi dengan kesadaran bersama bahwa cinta kepada klub seharusnya menyatukan, bukan memecah. Begitu kericuhan pecah di tribun selatan, aparat keamanan stadion langsung bergerak cepat. Petugas dari pihak kepolisian, panitia pelaksana, hingga koordinator lapangan segera menurunkan tim pengamanan untuk memisahkan dua kelompok supporter yang terlibat. Langkah cepat ini berhasil mencegah insiden yang lebih besar, meski sempat terjadi dorong-dorongan dan suasana tegang selama beberapa menit. Setelah situasi mulai terkendali, beberapa tokoh dari masing-masing kelompok turun tangan menenangkan anggotanya. Perwakilan Viking dan Southside Casual yang dikenal sebagai figur dihormati di komunitas bobotoh berinisiatif melakukan pendekatan langsung. "Kita satu Persib, jangan bikin malu klub sendiri," ucap salah satu di antara mereka, yang disambut tepuk tangan dari sebagian penonton di sekitar lokasi. Pihak keamanan kemudian mengawal sejumlah anggota yang dianggap memicu keributan keluar dari area tribun untuk menghindari bentrok susulan. Langkah ini disambut baik oleh mayoritas penonton yang ingin pertandingan tetap berjalan damai. Tak lama setelah laga usai,
Pernyataan dari pihak panitia dan perwakilan klub pun dirilis. Mereka menegaskan bahwa insiden tersebut akan dievaluasi, dan semua pihak diminta menahan diri. Pihak kepolisian juga berjanji akan meningkatkan pengawasan pada laga-laga berikutnya. Di tengah suasana panas itu, muncul gelombang ajakan damai di media sosial. Banyak bobotoh mengingatkan sesama supporter agar tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih ruang buat perpecahan. Kita dukung Persib dengan kepala dingin, tulis seorang netizen. Upaya-upaya spontan ini menjadi bukti bahwa di balik riuhnya stadion masih ada kesadaran kolektif bahwa menjaga persaudaraan lebih penting daripada membuktikan siapa yang paling fanatik. Keributan antar supporter, sekecil apapun, selalu punya dampak besar. Bagi Persib Bandung, insiden di Tribun Selatan bukan hanya soal gesekan sesaat, tapi juga soal citra klub dan komunitas suporternya di mata publik. Dalam beberapa jam saja, video kericuhan sudah tersebar luas di media sosial dan dibahas di berbagai kanal berita olahraga nasional. Manajemen Persib langsung bereaksi. Mereka menyesalkan insiden itu dan menegaskan bahwa perilaku semacam itu tidak mencerminkan semangat bobotoh sejati. Klub khawatir jika situasi seperti ini terus berulang, Persib bisa terancam sanksi dari operator liga, PT LIB, yang belakangan ini cukup tegas dalam menindak pelanggaran disiplin supporter. Lebih jauh, konflik internal di antara kelompok pendukung justru mengancam stabilitas dukungan yang selama ini menjadi kekuatan utama Persib. Tim sedang dalam performa impresif di Super League dan bersiap menatap kompetisi Asia. Namun, fokus dan moral tim bisa terganggu jika citra negatif terus melekat pada supporter mereka. Selain itu, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Stadion Bandung akan kembali dicap sebagai zona rawan bagi penonton umum. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pihak telah berusaha keras mengubah wajah tribun Persib menjadi lebih ramah dan tertib. Banyak pihak kemudian menyerukan agar peristiwa ini dijadikan momentum refleksi, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, dukungan sejati bukan diukur dari seberapa keras berteriak di tribun, melainkan dari seberapa besar cinta itu bisa menjaga nama baik tim kesayangan. Setelah suasana mereda, baik Viking Persib Club, VPC, maupun Southside Casual, SSC, mulai buka suara. Masing-masing pihak punya versi dan penjelasan sendiri soal apa yang sebenarnya terjadi di Tribun Selatan. Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Viking menegaskan bahwa insiden itu bukan perkelahian besar, melainkan kesalahpahaman kecil yang keburu dibesar-besarkan. Mereka juga menolak anggapan bahwa Viking memusuhi kelompok supporter lain. Sementara itu, pihak Southside Casual menyampaikan nada serupa, namun dengan penekanan pada perlunya saling menghormati. Kami tidak mencari masalah. Kami datang untuk mendukung Persib dengan cara kami sendiri. Tulis mereka dalam unggahan resmi di platform komunitas. Pernyataan itu disertai ajakan agar semua pihak berhenti memperuncing perbedaan gaya dukungan. Beberapa tokoh bobotoh senior turut turun tangan menengahi. Mereka menilai kedua kelompok sebenarnya memiliki niat baik. Hanya saja, ego di lapangan seringkali mengalahkan akal sehat. Masalah ini bisa selesai kalau duduk bareng, ngobrol, dan saling paham, ujar salah seorang mantan pengurus komunitas bobotoh yang kini aktif di forum mediasi. Langkah-langkah mediasi pun mulai dilakukan. Beberapa perwakilan Viking dan Southside dikabarkan telah bertemu secara informal untuk menurunkan ketegangan. Meski belum ada kesepakatan resmi, suasana di lapangan mulai mencair. Banyak yang berharap inisiatif ini menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen. Kini, kedua kelompok seolah dihadapkan pada pilihan penting, terus mempertahankan gengsi atau bersama menjaga nama baik Persib di kancah nasional dan Asia. Dari semua dinamika yang terjadi, satu hal semakin jelas. Perpecahan antar supporter hanya akan melemahkan semangat Persib itu sendiri. Ketika Viking dan Southside Casual berseteru, yang paling dirugikan bukanlah siapa yang kalah atau menang di tribun, melainkan nama besar Persib Bandung yang selama ini dijaga oleh jutaan bobotoh di seluruh Indonesia. Banyak pengamat sepak bola dan tokoh masyarakat menyerukan agar momentum ini dijadikan titik balik. Fanatisme perlu diarahkan ke hal positif, mendukung tim dengan cara yang tertib, kreatif, dan bermartabat. Persib itu besar karena bobotohnya,
Tapi kalau bobotohnya pecah, maka kekuatan itu berubah jadi kelemahan. Tulis seorang kolumnis olahraga dalam opininya. Beberapa inisiatif perdamaian pun mulai bermunculan. Komunitas bobotoh lintas kelompok berencana menggelar forum silaturahmi dan doa bersama sebelum laga kandang berikutnya. Tujuannya sederhana, menegaskan bahwa perbedaan gaya dan identitas bukan alasan untuk saling menjauh. Semua tetap satu warna, biru Maung Bandung. Di tengah sorotan publik dan tekanan media, pesan persatuan mulai menggema di lini massa. Tagar seperti hashtag Bobotoh Satu Hati dan hashtag Damai untuk Persib sempat ramai dibagikan sebagai simbol harapan baru. Kini, bola ada di tangan para supporter. Mereka bisa memilih untuk terus terjebak dalam luka lama, atau melangkah maju dan menunjukkan bahwa bobotoh sejati adalah mereka yang menjaga kehormatan klub baik di dalam maupun di luar lapangan. Karena pada akhirnya, cinta sejati untuk Persib bukan hanya soal loyalitas, tapi juga soal kedewasaan.